di sebuah kota kecil di pinggir hutan, terdapat sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Villa itu dianggap angker oleh penduduk setempat karena cerita-cerita horor yang beredar tentang kejadian aneh di dalamnya. Villa itu memiliki sejarah kelam, dulu dihuni oleh keluarga kaya raya. Namun kemudian terjadi tragedi mengerikan yang menyisakan misteri yang tak pernah terpecahkan. Rumor-rumor tentang villa angker itu menarik perhatian sekelompok remaja penasaran. Mereka terdiri dari Dika, Maya, Rangga, dan Intan. Mereka adalah teman baik yang senang mencari petualangan dan mencoba hal-hal baru. Ketika mereka mendengar cerita tentang villa angker tersebut, mereka merasa tertantang untuk mengungkap misteri di baliknya. Pada suatu malam yang gelap, mereka memutuskan untuk memasuki villa itu. Hujan deras turun dari langit, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Dengan peralatan penerangan dan kamera, mereka berjalan menuju villa yang tampak menakutkan. Setibanya di depan pintu masuk, mereka merasa ada yang tidak beres. Angin berhembus dingin, dan gerbang berderik ketika mereka membukanya. Namun, semangat mereka tidak goyah, dan mereka terus masuk dengan hati-hati. Villa itu terlihat usang dan berdebu. Lampu-lampu redup dan pintu-pintu berderit ketika ditiup angin. Mereka mulai mengelilingi setiap ruangan dan merekam semua yang terjadi dengan kamera. Tidak lama kemudian, Dika mendengar suara tangisan lembut di lorong bawah. Dia memanggil teman-temannya, dan mereka semua mendengarkannya. Suara itu semakin jelas dan menyayat hati. Rangga mengusulkan untuk mengikuti suara itu dan mencarinya. Mereka berjalan menuju lorong bawah tanah dengan hati-hati. Suara tangisan semakin kuat, dan mereka merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Intan mulai merasa ketakutan dan ingin pulang, tapi mereka bertiga bersikeras untuk melanjutkan. Tiba-tiba, cahaya lampu mati, dan mereka terperangkap dalam kegelapan total. Suasana semakin mencekam, dan tangisan semakin dekat. Dalam kepanikan, mereka mencoba mencari jalan keluar. Maya tiba-tiba merasakan ada yang menyentuh lengannya. Dia berteriak ketakutan dan menyala penerangan senter yang dibawanya. Dia kaget menemukan jejak tangannya di lengannya yang penuh debu. Mereka mulai merasa bahwa villa ini tidak hanya terbengkalai, tetapi juga dihuni oleh kekuatan gelap. Ketika mereka berusaha keluar, pintu-pintu terkunci dengan sendirinya, membuat mereka semakin terjebak di dalamnya. Dalam keputusasaan, mereka mencoba mencari kunci untuk membuka pintu. Di tengah usaha mereka, Dika melihat bayangan misterius di sudut ruangan. Bayangan itu terlihat seperti wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan matanya terlihat merah. Ketakutan mencengkam mereka, dan mereka berlari menuju pintu lain. Di lorong bawah, mereka melihat sosok bayangan lain yang menyerupai pria tinggi dengan senyum menakutkan di wajahnya. Semakin mereka mencoba melarikan diri, semakin jelas sosok-sosok tersebut mengikuti mereka. Sementara itu, Rangga teringat bahwa ada cerita tentang pintu rahasia di villa itu. Dia berpikir bahwa pintu itu mungkin adalah jalan keluar. Mereka kembali ke lorong atas dan mencari pintu rahasia yang katanya ada di salah satu dinding. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan dinding yang terasa aneh. Dika, dengan penuh harapan, mencoba mendorong dinding tersebut, dan pintu rahasia itu terbuka.
Mereka segera melarikan diri dan berhasil keluar dari villa angker itu. Mereka berlari jauh dari villa dan menemui polisi setempat, menceritakan semua yang mereka alami. Namun ketika polisi mencoba masuk ke villa, mereka hanya menemukan sebuah bangunan kosong tanpa tanda-tanda keberadaan roh-roh atau pintu rahasia. Misteri di villa angker itu tetap tak terpecahkan. Dika, Maya, Rangga, dan Intan yakin bahwa mereka telah mengalami pengalaman supranatural yang nyata. Dan sejak saat itu, mereka bertekad untuk tidak pernah lagi mencari petualangan di tempat yang berbau misteri dan ketakutan.